Kita sungguh bersyukur semua pada sore ini kita dapat bersama-sama melihat bagaimana kebaikan hati Tuhan dalam rangka pengucapan syukur 50 tahun wedding anniversary ya, pernikahan dari Bapak Z Kalilembang dengan Ibu Hermin Sampai Payung. Luar biasa 50 tahun. Juga sekalian rupanya agak berdekatan juga ulang tahun dari Mona ya, dan juga lahir cucu yang kelima. Luar biasa bersamaan semua. Puji Tuhan untuk itu. Tuhan memberkati semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan menikmati bagaimana Tuhan memimpin kita, hidup kita, khususnya Bapak Z dan Ibu Hermin yang terkasih. Untuk itu, mari kita sekali lagi menundukkan kepala kita menyerahkan ibadah pengucapan syukur ini ke hadirat Tuhan, supaya boleh kita mendapatkan berkat dan dilawat Tuhan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami menyadari 50 tahun pernikahan tidaklah sederhana. Perjalanan hidup yang begitu panjang sebagai suami istri. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Kalilembang dan juga dengan semua keluarga besar. Kami juga bersyukur karena pada waktu yang berdekatan merayakan ulang tahun Mona, demikian juga dengan kehadiran anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga besar ini, seorang anak cucu lagi. Kami bersyukur Tuhan dan mohon berkat-Mu kala kami merenungkan hidup kami kembali dan melihat ke belakang, supaya kami dapat melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kami semuanya, khususnya Bapak Ibu Kalilembang ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jiwa, raga, dan roh kami ke dalam tangan belas kasihan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi sekali lagi kita bersyukur, dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, 50 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat. Golden anniversary ya, luar biasa sekali. Tidak banyak orang, setahu saya, melewati ini. Tidak banyak orang. Jadi kita bersyukur sekali Tuhan memimpin Bapak dan Ibu, khususnya Pak Z dan juga Ibu Hermin, melewati masa-masa yang demikian panjang. Dan luar biasanya lagi masih dapat merayakan bersama-sama ulang tahun ke-50 ini. Dikaruniakan anak, menantu, cucu, luar biasa sekali. Suatu kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Maaf kalau di orang Batak dikatakan sudah cawir metua. Jadi sudah saur mutua, sudah genap, sudah lengkap. Kalau lingkaran itu sudah lengkaplah hidup ini sebagai suami istri. Puji Tuhan. Kalau kita lihat ke belakang, sungguh jalan hidup memang penuh dengan misteri. Tidak bisa diduga, tidak bisa dipahami. Mungkin banyak sekali hal yang tidak bisa kita rencanakan sebelumnya. Tiba-tiba sudah jadi seperti sekarang. Maaf, saya mudah-mudahan nggak salah informasi ini, bahwa Bapak Z itu anak kedua dari 11 bersaudara. Sedangkan Ibu Hermin anak ke-6 dari 9. Ini keluarga besar semua, dan Tuhan mempertemukan sehingga menikah 50 tahun lalu di Toraja. Setelah pernikahan pindah ke Poso dan segala macam perjalanan hidup sebagai pegawai negeri ya, sebagai jaksa. Dikaruniai 4 anak yang semua sudah berkeluarga juga. Dan setiap anak pun ada jalan hidupnya masing-masing ya. Saya yakin demikian juga kelak cucu-cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga ini. Jadi luar biasa sekali. Kalau kita lihat ke belakang seperti Mazmur 90 itu tadi dikatakan, saya selalu dengar kalau orang tua kita cerita masa-masa lalu, maka sebenarnya yang lebih banyak diceritakan bukan keberhasilan, tapi yang lebih banyak diceritakan adalah kesulitan hidup. Mazmur 90 ayat 10 sudah kita baca tadi, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
Jadi kebanggaannya justru kesukaran dan penderitaan, bukan kesuksesan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita dengar orang tua kita cerita, opa oma cerita, pasti yang lebih banyak diceritakan adalah kesulitan hidup. Oh, saya dulu, opa dulu, oma dulu, pasti kesulitan hidup. Karena itu memang yang menjadi kebanggaan. Itu yang ditonjol-tonjolkan. Begitulah hidup kita ini. Justru yang sulit itu akhirnya menjadi suatu kebanggaan di dalam hidup kita. Nah, dan 50 tahun sudah berlalu, itu seperti memang buru-buru, seperti kemarin saja. Seperti sudah, gimana ya, seperti, loh, rupanya sudah 50 tahun. Kalau sudah dilewati waktu ini, cepat sekali berlalu rasanya. Dan akhirnya kami melayang lenyap, kata Mazmur 90 sebagai doa dari Musa. Akhirnya kita juga semua meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang akan bertahan di dunia ini. Semua satu-satu akan meninggalkan dunia ini. Nah, saya rasa kalau kita terus lihat ke belakang, berarti orang tua kita sebenarnya sudah menjalani hidupnya dengan baik. Sehingga anak cucu ada seperti sekarang ini. Kedua orang tua kita ini, 50 tahun sudah menikah, hadir semua anak, menantu dan cucu, sudah melakukan tugasnya dengan baik. Semua sudah menikah, punya keturunan luar biasa, puji Tuhan. Semua sudah baik. Apa yang dikerjakan? Jadi kemungkinan, mungkin kalau ditanya Bapak dan Ibu Kalelembang, mungkin sudah tidak ada lagi yang diinginkan di dunia ini. Semua sudah tercapai. Semua apa yang diinginkan oleh kita hidup di dunia ini sudah tercapai semuanya. Puji Tuhan untuk itu. Sekarang kita melihat ke depan, karena orang tua kita sudah selesai dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi hidupnya. Sekarang kita melihat ke depan, inilah peran dari anak-anak dan cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cuculah sekarang menuntun kami, orang tua ini semuanya, untuk melihat ke depan. Saya teringat dengan satu ayat dari Filipi 3:13. Rasul Paulus mengatakan begini terhadap hidup dia. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Z dan Ibu yang berbahagia pada sore ini, saya rasa apa yang sudah lewat itu tidak bisa lagi diulangi. Tinggal kenangan, tinggal memori-memori, ada yang suka, ada yang duka. Tapi itu tinggal kenangan hidup. Bagi kita orang tua, katakanlah kita, karena saya juga sudah jauh di atas 60, saatnya kita melihat ke depan. Dan ini saya amati dalam kehidupan orang tua kami sendiri, anak-anak lah, peran anak-anak yang sangat penting. Bagaimana orang tua harus melihat ke depan. Kalau tidak, kami yang orang tua ini bisa terikat dengan masa lalu. Dan akhirnya mengenang terus sakit hati dan apapun. Kalau yang diingat yang bersuka cita dan gembira, puji Tuhan. Tapi seringkali yang diingat adalah yang menyakitkan hati. Anak-anaklah yang dapat menolong kami untuk melihat ke depan. Jadi ini kita akan lihat lebih banyak peran dari anak-anak dan cucu-cucu semuanya. Dalam menolong orang tua kita ini, menatap, melangkah ke depan, lebih semangat lagi. Kalau ibarat dalam hidup ataupun permainan sepak bola itu, masih ada waktu beberapa menit lagi untuk merubah skor kehidupan. Ya, dan ini bergantung kepada anak-anak, mantu, dan juga cucu-cucu. Karena secara fakta, sebab itu kami tidak tawar hati, kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya kita yang sudah pensiun ini,
Kita menyadari bahwa tubuh jasmani kita ini, fisik kita ini, makan vitamin atau suplemen apapun rasanya, itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun akan semakin merosot. Dan penyakit juga sepertinya antri juga di dalam kehidupan kita. Yang satu sudah selesai, datang lagi yang lain. Bahkan kadang-kadang datangnya berbarengan. Ini kenyataan hidup yang harus kita terima, walaupun sulit. Nah, saya rasa bagian anak-anak adalah kami orang tua ini ada yang membuat hati ini tawar. Tawar di sini hambar, nggak ada rasa lagi. Saya dengan istri Nana yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu pada sore ini pernah jumpa dengan seorang bapak. Bapak dan Ibu, tapi yang lebih banyak cerita bapak lah. Dia mengatakan, karena dulu bapak ini adalah seorang pengusaha yang sangat berhasil, pekerja keras, sehingga bisa hidup seperti sekarang. Lalu dia katakan, sekarang saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Anak-anak saya sudah tidak ada di sekitar saya. Jadi untuk apa saya hidup? Untuk apa lagi? Saya nggak ada produk. Dia istilahkan waktu itu kepada kami, no product, no product. Katanya. Kami agak bingung waktu pertama, tapi lama-lama kami tahu. Tidak bisa menghasilkan apapun lagi. Anak cucu juga menjauh sepertinya. Karena mereka pun sibuk juga. Jadi dia merasa sudah tidak ada harganya hidup ini. Dan yang paling berat dari orang tua adalah merasa tidak dibutuhkan. Bapak saya pernah berkata sekali kepada kami, saya ini hanya membuat kalian susah hidupnya, katanya. Waduh, waktu kami mendengar begitu, kami kumpul sekitar dia, lalu kami kuatkan hatinya. Bapak masih kami butuhkan oleh anak dan cucu-cucu. Kami yakinkan Bapak kami masih membutuhkan. Karena teman-teman, khususnya anak-anak dan cucu, kami orang tua ini sering merasa tawar hati menghadapi kehidupan ini. Inilah bagian anak-anak pada saat ini. Untuk tidak tawar hati. Tapi sebaliknya, ayat ini melanjutkan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batiniah inilah sekarang yang menjadi pusatnya. Tolonglah kami jangan dibuat tawar hati dalam menjalani hari-hari ke depan. Begitulah kira-kira keluhan yang saya dengar dari banyak, bahkan dari orang tua saya sendiri. Jangan tawar hati. Anak-anak punya peran kunci, juga cucu-cucu, untuk tidak tawar hati orang tua kita. Tawar hati ini tidak ada obatnya. Bukan karena kekurangan. Bukan juga karena penyakit yang saya amati. Tetapi karena merasa tidak dibutuhkan lagi dalam hidup ini. Hanya menyusahkan orang lain. Jadi mari, saudara-saudara, kalau kita masih ada orang tua, jangan buat tawar hati mereka. Tapi akhirnya kami orang tua sadar juga. Ada juga akhir daripada segala hidup ini. Tuhan Yesus menghardik orang-orang Saduki karena merasa tidak ada kebangkitan setelah kehidupan. Beginilah kata Tuhan Yesus merespon mereka. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi Bapak dan Ibu Kalelembang dan semua kita, khususnya yang senior-senior, Allah kita adalah Allah orang hidup. Jadi walaupun raga kita mati, sebenarnya kita hidup. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan. Itulah awal dari kehidupan yang baru. Kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat dengan berbagai cara. Mari kita song-song dengan manusia batiniah kita diperbaharui dengan berharap kita akan jumpa dengan penebus kita yang kita nyanyikan tadi semuanya. Kita akan jumpa muka dengan muka.
Itulah harapan kita. Fungsi daripada anak-anak menuntun kami, meyakinkan kami demi hari. Bapak saya, waktu minggu-minggu akhir dia adalah pergumulan yang sangat berat sekali tentang hal ini. Kemana kalau saya mati? Itu pertanyaannya. Apakah saya sendiri ke sana? Puji Tuhan, anak-anak ada kesempatan meyakinkan dia. Kristus akan menyertai. Bahkan dalam lembah bayang maut sekalipun, gada dan tongkatnya akan menghibur dan menguatkan kita. Ada harapan dalam Kristus, bahkan hingga di balik kematian. Itulah iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya keturunan Kalilembang, anak, menantu, dan juga cucu. Dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak terelakkan. Kita lahir di mana, dari suku apa, berapa bersaudara, siapa saudara, itu semua given, pemberian, anugerah dari Tuhan. Kita tidak bisa milih siapa saudara kita. Kita tidak bisa milih di mana saya lahir. Saya nggak mau saudara saya begini. Nggak bisa. Karena itu sudah dikaruniakan Tuhan. Dan yang paling penting lagi, saya tidak bisa milih lahir dari siapa. Saya nggak bisa milih siapa orang tua saya. Yang sekarang inilah orang tua saya. Yang sekarang inilah saudara saya. Kalau menolak itu sama dengan menyakiti diri sendiri. Lebih baik kita terima dengan sukacita, dengan segala kelemahan dan kekuatannya. Terima saudara bersaudara, terima saudara orang tua kita. Ini tidak bisa kita elakkan semuanya. Keluarga besar Kalilembang, sampai Payung juga, sudah dipersatukan Tuhan 50 tahun yang lalu. Itu pun tidak bisa dipisahkan lagi. Udah saudara bersaudara. Kita ini sudah saudara bersaudara. Terima dengan segala kelemahan dan kekuatannya. Jangan lupa, kita ada sore ini, di tempat ini adalah karena kedua orang tua kita ini. Jangan lupa, kita ada oleh karena orang tua kita. Banyak sekali kemungkinannya. Mungkin 50 tahun lalu pernikahannya tidak jadi karena banyaknya pilihan. Tapi Tuhan sudah menyatukan itu. Ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Dan oleh karena kedua orang tua inilah kita ada saat ini. Di hari ini, sore ini. Baik dari yang wilayah Indonesia Timur maupun ada yang dari Eropa, saya dengar tadi. Kita ada di sini karena kedua orang tua kita ini. Karena perjuangannya. Karena jerih payah mereka. Dan anak-anak, cucu, menantu, semua kita dipersatukan kedua orang tua ini. Inilah orang tua kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya untuk keluarga yang berbahagia, jangan pernah lupa orang tua kita ada, itulah sebabnya kita ada. Dan perintah yang sangat indah sekali di dalam firman Tuhan dan diulangi juga oleh Yesus di kitab Injil dan diulangi juga oleh Rasul Paulus di dalam Efesus adalah hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, suatu perintah yang indah sekali, yaitu menghormati ayah dan ibu. Artinya perlakukanlah mereka sebagai orang tua. Tidak mudah lagi, udah 50 tahun pernikahan. Hormatilah mereka, perlakukan sebagai orang tua. Mengapa? Karena kami semakin tua, kemungkinan besar semakin rewel juga. Semakin seperti anak-anak. Macam-macam lah. Itu sebabnya firman ini menegaskan kuat sekali. Hormatilah. Dan herannya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau kita menghormati orang tua, bukan dikatakan
orang tuanya menjadi senang, orang tuanya jadi bangga. Tidak. Justru itu membuat supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu untuk anak-anak dan cucu-cucu. Kalau menghormati, memperlakukan orang tua sebagai orang tua dengan semua kelemahan-kelemahannya. Khususnya pada waktu sudah kami tua. Kalau masih kuat kami bisa ngurus diri sendiri. Tapi ada masanya ayat ini mengingatkan semua keturunan Kalelembang, hormatilah ayah dan ibu. Apalagi mereka masih ada. Hormatilah mereka. Dan ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Bukan kebaikan untuk orang tua, kebaikan diri kita sendiri. Ini anugerah yang paling sempurna. Mungkin orang tua kita banyak kekurangannya, tapi orang tua kita adalah anugerah Allah yang paling sempurna. Yang paling berharga di dalam kehidupan kita semuanya. Karena kalau mereka tidak ada, kita tidak pernah ada di muka bumi ini. Inilah anugerah luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi kita. Dan anak-anak dan cucu-cucu, menantu, ingat, tidak selamanya orang tua kita ada di sekitar kita. Kalau masih ada kesempatan, kunjungi, bicara, ngobrol, ajak anak-anak, cucu-cucu semua. Akan ada masanya mereka tidak ada lagi di antara kita. Kalau kami yang sudah berumur ini berulang ceritanya dari A ke B, besok ketemu A ke B, biarkan saja. Seolah-olah kalian seperti belum dengar, seperti exciting, betul, excited mendengar itu. Janganlah katakan, itu lagi, itu lagi. Karena kami tidak akan selamanya ada di antara kalian. Bagi kita yang orang tua yang sudah tidak ada, kita rindu kita diganggu. Sudah tidak ada lagi. Kalaupun makamnya kita buat dari emas juga sudah tidak ada artinya. Buat tubuh yang mahal-mahal juga sudah tidak ada artinya. Pada waktu masih hidup inilah kesempatan itu. Anak-anak, cucu-cucu, doronglah terus untuk nelpon opa omanya kalau tidak satu kota atau satu rumah. Rutin buat, seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali. Apalagi sekarang dengan fit call bisa, sudah fasilitasnya sekali. Orang tua dorong anak-anak untuk berkomunikasi dengan opa dan omanya. Itulah contoh memuridkan anak kita seperti Mazmur 128 tadi yang sudah kita baca awal tadi. Anak saya tidak pernah lupa satu hal ketika bapak saya umur sekitar 90 tinggal di rumah kami sekitar umur 90-an. Bapak saya meninggal umur 98. Dia sering malas mandi, jadi satu hari saya ambil inisiatif, saya bawa bapak saya ke kamar mandi. Dia masih bisa jalan pelan-pelan. Dan saya ajak anak saya yang paling muda, karena dia ada di rumah, untuk kami berdua mandiin bapak saya. Anak saya menyiram, lalu dia ambil sempo, dia keramasi, dan segala macam. Menurut anak saya, itu pengalaman yang tidak bisa dia lupa. Lakukanlah itu waktu orang tua kita masih ada. Lakukan. Karena ada masanya. Tomorrow might be too late. Tomorrow might be too late. Ajak anak-anak kita untuk merawat orang tua kita. Kebetulan bapak saya memang orang kampung sekali.
Kalau dia berludah, dahak, biasanya sembarangan aja. Udah, biarin aja, nanti kita bersihin. Jangan dimarahin. Jangan dibilang, sudah dikasih tempatnya kok nggak ngerti. Memang kami ini nggak mengerti kalau sudah berumur. Sudah tua kami. Tomorrow might be too late. Saya rasa orang tua kami ini yang paling sulit adalah sering merasa kesepian. Sungguh merindukan cucu-cucunya. Jadi ya doronglah untuk pit call, untuk cucu-cucu ada di sekitar opa, omanya. Saya rasa harapan harapan orang tua, apakah uang, jalan-jalan di musim corona ini, selamanya sehat, kuat apa? Saya rasa mungkin kami sadar bukan itu. Tapi saya rasa di Mazmur 133 inilah harapan kami. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang tua tidak ada keinginan lain kecuali melihat keturunannya rukun, kompak, saling mengasihi, saling menerima di dalam kesulitan hidup ini. Dan Tuhan berjanji kesanalah berkat itu dicurahkan kepada keluarga yang rukun. Semoga keluarga besar Kali Lembang rukun satu dengan yang lain. Karena begitu banyak yang membuat kita bisa tidak bertegur sapa. Mari kita hidup rukun. Ini bukan cerita orang. Kami mengalami semua ini di dalam keluarga besar kami. Semoga di keluarga kita hidup rukun. Nah, hidup rukun ini tidak dapat diperoleh begitu saja. Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita bisa hidup rukun. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Dalam hidup saudara bersaudara, mari kita lebih ambil sikap, okelah saya diperlakukan tidak adil, okelah saya yang rugi. Agar kerukunan tali silaturahmi tetap dipelihara dan tidak putus. Adakah harapan orang tua yang lain kecuali yang seperti ini? Melihat keturunannya memelihara ikatan kekeluargaan dan rela diperlakukan tidak adil atau dirugikan, asal ikatan kekeluargaan ini kokoh, erat, rukun. Dan ini tidak mudah, sangat mudah hanya membacanya. Tapi keakuan saya, wah, luar biasa. Kok begitu, kok begini, dan segala macam. Jadi, mari kita pelihara ikatan kekeluargaan kita. Dengan rela kita diperlakukan tidak adil, kita merasa mungkin tidak adil keputusan ini, mungkin kita merasa juga rugi. Baiklah, asal tali persaudaraan terus terbina, tali silaturahmi terus nyambung. Dalam memelihara ikatan keluargaan ini, saya rasa prinsip ini saya rasa baik sekali. Sudah terlalu banyak yang menyelidiki orang lain daripada dirinya sendiri. Udah, kita lihat diri kita saja. Jangan saudara-saudara lain terus diselidiki. Mari kita selidiki diri sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Sering sekali orang lain yang saya lihat selalu yang lebih bersalah dari saya. Mari kita lihat hati kita supaya ikatan kekeluargaan ini terus berlangsung langgeng dipelihara Tuhan. Dan tidak ada pilihan lain agar ikatan kekeluargaan ini langgeng adalah mari kita terima satu dengan yang lain sama seperti Kristus menerima saya yang penuh dosa. Diampuni dosa saya. Sudah berdosa sampai Rasul Petrus nanya, Tuhan berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? 7 kali.
Oh tidak, kata Tuhan Yesus, 70 kali 70 kali 70 kali. Nggak jelas itu kalimatnya sebenarnya. Artinya tidak putus-putus. Kita mengampuni saudara kita. Terima. Kalau tidak kita sendiri yang sakit dibuatnya. Kita yang sakit. Kita terima saudara kita, maka rasa lega langsung akan melingkupi hati kita. Karena Kristus mengajarkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau begitu, adakah harapan yang lain sebagai puncak kesukaan? Saya rasa bukan keberhasilan anak cucu, tetapi pasti ada sesuatu yang lain yang kami orang tua ini, khususnya Bapak dan Ibu Z, Kali Lembang. Apa yang menjadi puncak kesukaannya? Atau dikatakan kado terindah di ulang tahun yang ke-50 pernikahan. Bukankah seperti Rasul Yohanes mengatakan dalam 3 Yohanes 1, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar kecuali melihat saudara bersaudara hidup rukun. Keluarga besar Kali Lembang hidup rukun, damai, dan semua di dalam kebenaran Kristus. Sehingga kalaupun kami meninggalkan dunia ini, kami tersenyum. Semoga Tuhan memberkati keluarga Kali Lembang. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, baik, kita berdoa, mengucapkan syukur dengan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Kami sungguh menyadari sebagai saudara bersaudara kami tidak mudah, Tuhan. Demikian juga dengan hormat merawat orang tua kami. Namun kami mohon kekuatan daripada-Mu, sehingga kehadiran kami dalam mendampingi orang tua kami, mereka manusia batiniahnya diperbaharui hari demi hari, sehingga mereka tidak tawar hati. Kami bersyukur dengan Bapak, Ibu Z Kali Lembang. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan mereka, menjadi berkat bagi semua keluarga, khususnya anak-anak, menantu, dan cucu-cucu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami berdua ini ke depan dalam tangan belas kasihan-Mu. Tuhan, tuntunlah mereka untuk menghadap, untuk melangkah tahun-tahun ke depan. Kami rindu Tuhan yang menghibur kala mereka dalam kesulitan. Di dalam kebimbangan Tuhan yang menguatkan hati mereka. Di dalam kesedihan Tuhan yang menghibur. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu bagi mereka. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.